Hai guys, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Seperti biasa, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita yang membuat janji suci bahwa dirinya akan terus menjaga kesuciannya sebelum dia menikah dan tidak akan pernah melakukan hubungan dengan siapapun dan dengan laki-laki manapun. Dan ternyata wanita ini mempunyai kelainan yang sangat langka, dimana saya pun baru nyaho ternyata ada loh kelainan yang seperti ini. Dan jika memang kelainan ini benar-benar ada di dunia nyata, kalian para laki-laki kudu waspada kepada wanita yang seperti ini. Karena bisa-bisa kalian akan kehilangan tutut kalian. Iya, tutut. Tahu kan tutut? Langsung saja kita bahas film Tit apa Tut ya? Ya, kalian baca aja lah sendiri. Di awal film kita diperlihatkan dua orang bocil, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, dan mereka sedang berendam menggunakan kolam renang karet. Bocil perempuan ini bernama Don dan si bocil laki-laki bernama Brad. Terlihat mereka berdua sedang diawasi oleh orang tua mereka, di mana yang perempuan adalah ibunya Don, sedangkan yang laki-laki adalah ayahnya Brad. Dan mereka berdua akan segera menikah. Tetapi saat itu terlihat Brad sangat tidak menyukai Don dan ibunya. Bahkan dengan terang-terangan dia mengatakan dia tidak ingin bersaudara dengan Don. Pada saat itu ibunya Don tidak terlalu menganggap penting apa yang dikatakan oleh Brad karena beranggapan itu hanyalah kata-kata dari anak kecil. Dan ketika mereka berdua asik ngabacot, tiba-tiba terdengar tengkorak si Brad pun berteriak kesakitan. Dan ketika mereka lihat dan diperiksa, ternyata jari telunjuknya Brad terluka dan menyisakan bekas gigitan. Kenapa demikian? Pada saat itu ayahnya Brad dan ibunya Donna mengira bahwa Don lah yang telah menggigit jarinya si Brad. Padahal pelakunya bukanlah si Don. Lalu siapakah kira-kira yang menggigit jarinya si Brad? Nanti kalian akan nyaho. Singkat cerita, di beberapa tahun kemudian terlihat seorang wanita yang sedang menjadi pembicara di sebuah komunitas. Dan ternyata wanita ini adalah Don, ya Don si bocil yang ada di awal scene tadi. Dan sekarang dia sudah gede. Don menjadi seorang pembicara sekaligus menjadi anggota dari sebuah komunitas, di mana komunitas tersebut berisi orang-orang yang mengikat dirinya pada sebuah janji suci. Di mana mereka semua berjanji bahwa mereka akan tetap menjaga kesucian mereka sampai menikah nanti. Sedangkan simbol dari komunitas mereka adalah sebuah cincin merah, dan mereka akan melepaskan cincin tersebut ketika mereka sudah menikah. Until the day you traded in that gold ring. Komunitas tersebut tidak hanya berisi perempuan, melainkan juga ada laki-laki. Dan pada saat itu Don mengatakan kepada mereka semua bahwa mereka diberikan sebuah karunia kesucian, dan kesucian tersebut harus mereka jaga dan tidak boleh diberikan kepada siapapun selain kepada wanita yang akan menjadi istri dan ibu dari anak-anak mereka dan kepada suami mereka. The mother of your children. Get it? Setelah selesai mengisi forum tersebut, terlihat Don pun sedang curhat kepada para sahabatnya, dan di sana dia terlihat sangat sedih dan mengatakan bahwa ibunya sedang sakit. Tetapi tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang langsung bergabung dengan mereka, dan ini dia orangnya, dia bernama Toby. Pada saat itu Toby sempat membuat Don terpesona dan terpelongo melihatnya. Friend Don O'Keefe. Toby Cobb. Hi.
Pada saat itu Tengkorak Tobi langsung mengeluarkan jurus andalannya. Apalagi atuh jurus andalan cowok kalau bukan ngegombal. Si Tobi mengatakan bahwa Don sangat bagus dalam menyampaikan materi dan sangat teliti dalam penyampaiannya. Tentu saja hal itu membuat si Don pun GR. Especially the way you said it. Tak lama kemudian terlihat Don pun kembali pulang ke rumahnya dan menemui ibunya yang sedang meriang. Lalu dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia diminta kembali untuk menjadi seorang pembicara di forum komunitas tersebut. Oh, Kim, you're warm, baby. You are a blessing. Terlihat Don pun sudah selesai mandi dan berganti baju, tetapi tiba-tiba laki-laki ini bernama Brad. Dia adalah bocil yang berada di awal scene tadi yang sedang buyang bersama si Don menggunakan kolam renang karet. Jadi ayahnya si Brad dengan ibunya si Don ini menikah dan mereka berdua menjadi saudara tiri. Si Brad yang sudah dewasa ini lumayan membagongkan kelakuannya karena dia suka mengganggu ketenangan yang ada di rumah, bahkan terkadang sering memancing adanya keributan. Karena memang sedari awal si Brad ini tidak setuju ayahnya menikah dengan ibunya Don. Dan perlu kalian ketahui bahwa tengkorak si Brad ini mempunyai satu kelainan yang sangat aneh, di mana saat dia melakukan adu gabrut bersama seorang perempuan, dia tidak melakukannya melalui jalur depan, melainkan melalui jalur belakang. Dan di akhir film nanti akan terjawab kenapa tengkorak si Brad ini mempunyai kelainan tersebut. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang. Di sana terlihat Don pun melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dia pergi ke kampus untuk berkuliah. Di kampusnya Don sangat terkenal dan banyak didekati oleh para pria, tetapi tujuan mereka hanyalah penasaran dan melakukan taruhan untuk Don. Laki-laki ini bernama Ryan dan dia adalah salah satu dari mahasiswa yang melakukan taruhan untuk Don. Tetapi pada saat itu terlihat Don tidak sama sekali melayani mereka dan lebih memilih untuk bersama Tobi. Terlihat mata kuliah pun sudah dimulai dan ketika mereka membuka buku paket yang diberikan oleh pihak kampus, mereka pun menemukan satu keanehan di mana ada satu halaman yang ditutup menggunakan stiker dan mahasiswa dilarang untuk melihat gambar dalam halaman tersebut. Sontak saja hal tersebut membuat para mahasiswa bertanya-tanya dan menanyakan hal tersebut kepada si dosen. Tetapi pada saat itu dosen hanya memberikan peringatan kepada mereka bahwa hal tersebut tidak boleh mereka bahas karena terlalu sensitif. Natural modesty. It's built into our nature. It's so depicted. Diagram of the vulva. Di tempat lain terlihat tengkorak si Brad pun sedang bersama pacarnya dan pada saat itu pacarnya menanyakan tentang bekas luka yang ada di jari telunjuknya Brad. Kemudian Brad menjelaskan bahwa luka tersebut didapatkan saat dia masih kecil dan dilakukan oleh Don. She, who? Setelah selesai berkuliah, terlihat Tobi dan Don serta dua temannya mendatangi sebuah ruyuk atau hutan. Dan kedatangan mereka ke sana adalah untuk melihat dan mengunjungi sebuah danau dan air terjun. Di ruyuk itu, Tobi dan Don pun terlihat semakin dekat dan mereka pun bercerita satu sama lain. Bahkan Tobi mengatakan bahwa dirinya akan selalu memegang teguh janji suci yang sudah dia ucapkan. Begitu pula dengan Don. Absolutely not. Singkat cerita, peting pun poek. Di sana terlihat si Don pun sedang terbawa suasana oleh rincik-rincik hujan di malam itu dan dia pun mulai berkhayal dan berimajinasi sedang bersama si Tobi. Dan kalian pasti tahu apa yang akan dilakukan oleh si Don di sana sendirian. Tetapi tak lama kemudian dia pun tersadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah sehingga dia teringat pada semua janji suci yang sudah dia ikrarkan. Tetapi di keesokan harinya karena si Don pun merasa bete di rumahnya sendirian, dia pun menelpon Tobi untuk bertemu di ruyuk yang kemarin dia datangi.
Si Don ini tidak tahu kesenangan wanita. Ngapain ngajakin ketemuan di Ruyuk, ajakin gitu ketemuan di mall, shopping, terus nyatu babadog di mall. Ini malah ngajakin di Ruyuk, mau ngapain? Paling juga digulung nyamuk. Dan ternyata tangkurak si Don malah sudah prepare dan mempersiapkan baju renangnya untuk goyang di danau yang kemarin dia lihat itu. Pada saat itu terlihat tangkurak si Tobi pun terkagum-kagum melihat keseksoyan dan kecantikannya Don yang menggunakan baju renang. Yang tak lama kemudian mereka pun loncat ke danau itu dan berenang bersama di sana. Saat mereka berenang bersama, tangkurak si Tobi pun terpancing oleh Don, yang kemudian Don pun mengingatkan Tobi tentang janji suci yang sudah mereka ucapkan, lalu meninggalkan si Tobi mabur berenang menuju ke sebuah goa. Tetapi pada saat itu Tobi pun terus mengikuti si Don. Kemudian Don pun naik ke atas gua itu, lalu Tobi pun mengikutinya, tetapi Don melarang Tobi untuk naik bersamanya, dan Tobi mengatakan bahwa dirinya sangat kedinginan dan ingin naik bersama Don ke atas gua tersebut. Padahal itu cuma modusnya si Tobi doang. I'm freezing. Mau tidak mau, Don pun harus mengiyakannya dan membiarkan Tobi duduk bersamanya. Tetapi tidak lama kemudian si Tobi pun mulai gagah rayang, dan pada saat itu Don pun menolaknya dan mengingatkan tentang janji suci yang sudah mereka ucapkan. Tetapi tangkurak si Tobi terus memaksanya hingga tiba-tiba dan tutut si Tobi pun putus. Kalian tahu kan tutut ya, keong sawah ya. Jadi si Don ini mempunyai satu kelainan di mana dirinya mempunyai beberapa gigi taring di itunya yang menyebabkan Tutut siapapun yang masuk ke dalamnya tanpa seizin si Don, apalagi memaksa untuk masuk, maka akan digigit sampai putus. pada saat itu terlihat Don pun syok dan menangis lalu mencari keberadaan si Tobi, tetapi dia pun sempat menunggu beberapa lama di dalam hutan itu dan si Tobi pun tak kunjung datang, yang kemudian Don pun memutuskan untuk mabur balik ke rumahnya. Sesampainya di rumah terlihat Don pun menyesali apa yang sudah dia lakukan bersama Tobi, hingga pada akhirnya dia merasa bahwa dia sudah melanggar semua janji sucinya, yang kemudian dia pun ngamuk ngacak-ngacak kamarnya sampai acak adut. Dan di keesokan harinya temannya memberikan semangat kepada Don bahwa semuanya akan baik-baik saja sekalipun Don sudah melanggar semua janji sucinya. Don, you'll be fine. Yeah, speak from the heart. Singkat cerita, di keesokan harinya Don pun kembali diminta untuk menjadi pembicara di forum janji suci, tetapi pada saat itu Don mengatakan di hadapan seluruh anggota bahwa dirinya tidak bisa lagi menjadi seorang pembicara di sana karena dia sudah melanggar semua janji sucinya. Lalu Don pun membuat sebuah pengakuan bahwa dirinya sudah melakukan itu dan dia sudah melanggar semua janji sucinya, yang kemudian dia pun langsung diusir dari forum itu dan disebut sebagai wanita iblis. Make sense of it. Yeah, like, Thanks to Eve and the devil. Setelah mendengar Don sudah keluar dari komunitas tersebut, Rian pun langsung gercep dan mendekati Don, bahkan mengajaknya untuk berkencan. not you. Di keesokan harinya terlihat Don pun kembali mendatangi hutan itu, lalu dia pun kembali mengunjungi goa yang telah dia datangi bersama Tobi, dan alangkah terkejutnya Don ketika melihat tutut si Tobi yang putus sedang dibadog oleh lalat. Pada saat itu Don pun memutuskan untuk kembali pulang, tetapi sebelum pulang dia pun membuang cincinnya ke danau itu. Beberapa hari kemudian terlihat Don pun sedang berusaha melepaskan stiker yang ada di dalam buku paketnya karena dia merasa penasaran, dan alangkah terkejutnya ketika Don mengetahui bahwa yang ditutupi oleh stiker itu adalah itunya wanita yang mempunyai gigi taring. Dan di sana dia pun tidak percaya bahwa ternyata kelainan yang dialaminya bisa dijelaskan secara medis.
Yang kemudian Don pun menanyakan hal tersebut kepada Mbah Google dan benar saja di sana terdapat beberapa berkas yang menyatakan bahwa kelainan tersebut memang benar-benar ada dari zaman dulu tetapi sangat amat langka dan kelainan itu juga tidak bisa dijelaskan secara medis, di mana kelainan itu disebut dengan kelainan dentata. Di keesokan harinya, Don pun langsung mendatangi dokter dan dia mengatakan bahwa dia merasa ada yang aneh pada bagian itunya, yang kemudian dokter pun memeriksanya dan mengatakan bahwa sepertinya Don terlihat baik-baik saja, tetapi Don tetap meminta agar dokter memeriksa bagian itunya. Dan tiba-tiba Don pun langsung mabur meninggalkan rumah sakit itu dan lari segelo-gelonya. Singkat cerita, peting pun poek. Di sana terlihat Don pun kembali mendatangi danau yang dia kunjungi bersama Toby, dan di sana terdapat beberapa polisi yang sedang melakukan pencarian dan Toby ditemukan sudah dalam keadaan modar. Tak lama kemudian Don pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya, tetapi alangkah terkejutnya Don ketika dia sampai di rumahnya dia melihat ibunya sudah dalam keadaan pingsan. Lalu dia pun langsung menelpon ambulan dan membawa ibunya ke rumah sakit. Karena Don terlihat sangat kelelahan, ayahnya pun meminta Don untuk pulang dan dia saja yang menunggu ibunya di rumah sakit. Kemudian Don pun pulang, tetapi sesampainya di rumah dia malah menemukan tangkurak si Brad sedang adu gabrut dengan pacarnya. Emang bangke nih si Brad. Pada saat itu Don pun memutuskan langsung mabur dari rumahnya dan pergi ke rumah Rian. Kenapa harus ke rumah si Rian? Kan punya temen cewek gitu. Di sana Don menangis dan bercerita kepada Rian bahwa dirinya mempunyai sebuah kelainan yang disebut dengan kelainan dentata, dan karena kelainannya itulah dia sudah memusnahkan 2 orang. It's what's inside me. Pada saat itu tangkurak si Rian hanya pelangap longo dan tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh si Don dan hanya mengiyakan saja, dan Don mengatakan bahwa dirinya akan segera menyerahkan diri kepada Mang Lisi, tetapi tangkurak si Rian mencegahnya dan mengatakan bahwa Don harus menenangkan diri terlebih dahulu di rumah si Rian. Doctor said so. A hero has to come and conquer. Padahal itu cuma modusnya si Rian doang, aji mumpung. Saat Don sedang ibak, tangkurak si Rian pun sibuk menghias kamarnya menggunakan lilin dana bunga, dan saat Don keluar dari kamar mandi, dia pun merasa sangat terharu karena telah diperlakukan spesial oleh si Rian. Tentu saja hal itu membuat Don pun terkelepek-kelepek. Kemudian Rian pun melanjutkan aksinya dengan menggoda Don, merayu Don, menggobali Don, dan mulai gagarayang, yang kemudian mereka pun melakukan adu gabrut. Tetapi anehnya pada saat itu si Rian aman-aman saja dan tidak digigit oleh itunya si Don, dan di sini baru terjawab bahwa ketika si Don melakukannya secara sukarela, maka gigi taringnya tidak akan keluar dari itunya si Don. Singkat cerita, berang pun caang. Di sana terlihat Don pun akan segera mabur datang ke kantornya Mang Lisi untuk menyerahkan diri. Tetapi Rian pun menggodanya dan mengajak Don untuk melakukan adu gabrut, dan si Don pun dengan senang hati mengiyakan ajakan si Rian. Saat mereka melakukan adu gabrut, tiba-tiba Rian pun menerima telepon dari temannya, dan dari situlah Don mengetahui bahwa ternyata Rian sudah melakukan taruhan bersama teman-temannya untuk dirinya. Dan dari situlah terlihat Don pun bete dan marah kepada Rian hingga tiba-tiba akhirnya si Rian pun merasakan apa yang dirasakan oleh Toby, yaitu tututnya digigit oleh itunya si Don sampai putus. Dan si Don pun mabur begitu saja meninggalkan si Rian di sana.
Terlihat si Don pun datang kembali ke rumah sakit untuk menemui ibunya, dan di tempat lain terlihat ayah tirinya sedang menemui Brad dan mengatakan bahwa Brad agar mabur dari rumahnya. Tetapi pada saat itu Brad pun menolak untuk keluar dari rumah itu dan mengatakan bahwa alasannya tidak setuju ayahnya menikah dengan ibunya Don karena Brad sangat mencintai Don. I want you out of here. Di rumah sakit terlihat Don pun sedang menangisi ibunya yang sudah meninggal. Yang tak lama kemudian ayah tirinya pun datang dan pacarnya Brad pun datang menemui Don dan mengatakan bahwa pada saat itu ibunya Don sempat berteriak dan meminta tolong, tetapi pada saat dirinya akan menolong, Brad pun melarangnya. Dan dari situlah Don mengetahui bahwa kematian ibunya disebabkan oleh tangkurak si Brad. I'm sorry, but Brad said just to ignore it. She did that all the time. Detik itu juga Don langsung pulang ke rumahnya, kemudian mandi dan berdandan sangat cantik, dan terlihat Don pun mendatangi kamar Brad dan mulai menggoda Brad. Tetapi saat Don mengajak Brad untuk beradu gabrut, Brad pun menolaknya karena ternyata Brad mengetahui bahwa itunya si Don memiliki gigi taring. Di awal scene terlihat si Brad yang masih bocil tangannya terluka karena bekas gigitan, dan ternyata gigitan tersebut disebabkan oleh itunya si Don. Dan dari situlah terjadi kelainan pada diri si Brad, di mana dia tidak ingin melakukan hubungan adu gabrut melalui jalur depan, melainkan melakukannya melalui jalur belakang. Tetapi pada saat itu Don berusaha meyakinkan Brad bahwa gigi taringnya sudah tidak ada dan mempersilahkan Brad untuk memeriksanya terlebih dahulu. Dan setelah Brad memeriksanya, Brad pun mau melakukan adu gabrut bersama Don hingga tiba-tiba pada akhirnya tutut si Brad pun putus. Kemudian Don pun langsung mabur dan pergi dari rumah itu, dan di akhir film terlihat dia pun menumpangi sebuah mobil, dan ternyata si pemilik mobil berniat sangat jahat kepada dirinya dan mencoba untuk memperkaos si Don. Tetapi pada saat itu Don hanya tersenyum sinis. Film pun enggesan. Dari film ini kita bisa belajar bahwa mengucapkan janji itu memang mudah, yang sulit adalah menepatinya. Jadi siapapun kalian jangan pernah mengobrol janji kalau kalian tidak bisa menepatinya, karena janji adalah hutang dan hutang kudu dibayar. Terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel ini. Jangan lupa bahagia. Mimin ucapkan terima kasih. Bye bye.